Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini aku nggak cerita tentang pengalaman-pengalaman aku, tapi kali ini aku tertarik untuk membahas sebuah kasus kekerasan, di mana kasus kekerasan ini terjadi pada tahun 1984 dan saat itu sangat menghebohkan dunia nasional ya teman-teman. Nah, kekerasan ini dialami oleh anak yang bernama Ari Hanggara. Nah, Ari Hanggara ini dia lahir pada tanggal 21 Desember 1977 dan dia adalah anak kedua dari pasangan Majtino Ediwan dan ibunya bernama Dahlia Nasution. Nah, tapi sayangnya karena orang tuanya ini berpisah, terpaksa Ari Hanggara dan dua saudaranya itu dibawa oleh ayahnya yang bernama Majtino Ediwan, dan mereka tinggal bersama ibu tiri mereka yang bernama Santi. Nah, Santi sering dikabarkan sebagai ibu tiri dari si Ari Hanggara. Padahal Majtino ini dan Santi ternyata belum menikah resmi ya teman-teman, tapi saat itu di mata masyarakat Santi ini adalah ibu tiri dari Ari Hanggara. Ari ini bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Ayahnya adalah seorang pengangguran setelah usahanya bangkrut, dan pacar ayahnya ini yang bernama Santi bekerja di kantoran. Teman-teman, aku minta maaf ya kalau kalian dengar suara ayam berkokok. Aku mohon pengertiannya dari kalian. Semoga tidak mengganggu fokus kalian untuk mendengarkan cerita aku ya teman-teman. Ari ini dikenal suka bergaul dan periang kepada teman-temannya di sekolah. Itu kata gurunya ya teman-teman, yang bernama Ibu Khadijah. Nah, sementara Santi dan ayahnya menganggap bahwa Ari ini sebagai anak yang nakal, karena beberapa kali mereka mendapati Ari mencuri uang mereka ya teman-teman. Nah, di sini karena kesal dengan perbuatan si Ari, ayahnya dan Santi kerap menyiksa si Ari ini. Ari dianiaya oleh ayahnya dan ibu tirinya juga ikut menganiaya. Dia sering dipukul, ditendang, ditampar, sampai dia jatuh. Bahkan dia pernah teman-teman dihukum ayahnya ini jongkok, kemudian berdiri terus-menerus sampai Ari kelelahan. Bahkan pernah juga teman-teman kepalanya dibenturkan di tembok. Coba kalian bayangkan teman-teman, seorang anak kelas 1 SD yang seharusnya disayangi, tapi justru kepalanya dibenturkan di tembok. Itu perlakuan yang sangat keji ya teman-teman, yang bagi aku itu kayaknya ayahnya nggak punya hati teman-teman. Bahkan dia pernah loh teman-teman dikurung di kamar mandi. Kemudian sekalipun Ari mendapatkan perlakuan yang kasar dari ayahnya dan ibu tirinya ini, menurut ibu gurunya, Ibu Khadijah, Ari tidak pernah memperlihatkan bahwa dia mengalami kekerasan di rumah teman-teman. Bahkan kalau ditanya lukanya itu lukanya itu kenapa, Ari selalu bilang bahwa dia jatuh, dan dengan alasan-alasan lainnya ya teman-teman. Kalian bayangkan aja ya teman-teman, gimana rasanya menjadi Ari ketika di rumah mengalami kekerasan, badan udah luka-luka atau bonyok-bonyok, tapi dia berusaha menutupi perlakuan ayahnya. Dia tidak ingin ditahu bahwa ayahnya itu sering melakukan kejahatan, tapi sebaliknya ayahnya selalu melakukan kejahatan. Aku cerita aja ke kalian tuh sedih ya teman-teman. Nah, pada tanggal 8 November 1984 itu adalah hari terakhir bagi kehidupan Ari Hanggara.
Setelah dia menerima siksaan dari siang, pada malam hari ia disuruh menghadap ke tembok. Kepalanya dibenturkan ke tembok, tidak diperbolehkan makan dan minum, bahkan dia sampai dikurung di kamar mandi dan dikunci. Jadi dia nggak bisa keluar dari kamar mandi itu. Kalian bayangkan, saya udah sakit, udah setengah mati, dia nggak dikasih makan dan minum, dikurung di kamar mandi. Kita nggak tahu kamar mandinya itu berapa kali berapa. Ari yang saat itu masih berusia 6 tahun dipaksa ya untuk masuk ke kamar mandi. Kemudian setelah beberapa jam, Ari akhirnya pingsan di kamar mandi, teman-teman. Ayahnya yang merasa hukuman untuk Ari sudah cukup, akhirnya dia membuka pintu kamar mandi dan dia mendapati anaknya Ari sudah pingsan. Akhirnya karena mungkin Ari tidak bangun-bangun ya teman-teman, akhirnya dia membawa anaknya ke rumah sakit. Sayangnya di dalam perjalanan nyawa Ari tidak tertolong lagi, teman-teman. Gimana nggak mau meninggal ya teman-teman, kepala udah dibentur, udah dikurung di kamar mandi, nggak dikasih makan, apalagi anak usia 6 tahun. Itu luar biasa ya, ayahnya terlalu tega menyiksa anaknya gitu, hanya karena anaknya nakal atau mencuri uang, dia sampai tega melakukan hal yang nggak harus dia lakukan sama anaknya sendiri gitu. Maksudnya kalau kalau nggak bisa hidupin anaknya, jangan dibawa gitu, jangan dipisahkan dari ibu kandungnya gitu ya teman-teman. Nah oke, aku lanjut ya. Nah, saat itu mayat Ari dipenuhi dengan 40 luka di seluruh tubuhnya, teman-teman. Di antaranya itu terdapat lukanya itu terdapat di punggung, pinggang, pantat, dada, tengkuk luka serius yang menyebar di kedua lengan dan luka di tempat-tempat lainnya ya, teman-teman. Dan akhirnya Ari Hanggarah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dan kalian tahu nggak, di samping kanan kiri nisannya terdapat tulisan maafkan papa dan maafkan mama. Menurut kalian gimana? Anaknya udah meninggal, udah nggak bernyawa, udah nggak ada di dunia, ngomongnya maafkan papa, maafkan mama, itu kayaknya percuma deh. Anaknya udah nggak ada, nggak akan kembali gitu. Untuk apa ngomongin minta maaf sama anak yang sudah nggak ada? Itu kayaknya percuma. Itu sampai mati pun nggak ada artinya untuk ngomong maaf ya teman-teman gitu. Dan kasus ini tentunya dibawa ke jalur hukum dan akhirnya ini setelah menjalani proses persidangan ya teman-teman, ayahnya divonis, ayahnya Majtino Ediwan divonis hanya 5 tahun penjara, sedangkan ibu tirinya ini yang namanya Santi divonis 2 tahun penjara. Kenapa sampai ibu tirinya ini hanya divonis 2 tahun? Karena ibu tirinya ini hanya dia dianggap hanya membantu ayah si Ari ini untuk melakukan kekerasan tersebut. Tapi kayaknya kalau menurut aku ya, 5 tahun itu atau 2 tahun itu nggak berarti untuk nggak berarti dari kekerasan yang dia sudah lakukan sama anaknya sendiri ya. Kayaknya nggak adil, nggak ada keadilan ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya hukum pada masa itu, kita nggak tahu bagaimana. Tapi menurut aku itu nggak adil untuk seorang anak yang harusnya disayangi, dicintai, justru disiksa ya teman-teman. Itu hukum yang nggak adil. Hanya dihukum 5 tahun, kayaknya anak sampai meninggal dihukum hanya 5 tahun penjara dan 2 tahun penjara. Wow. Jadi itu dulu kisah kekerasan yang aku bisa bagikan sama kalian. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semua yang udah punya anak, yang kedepannya akan punya anak.
Semoga nggak ada lagi kekerasan-kekerasan berikutnya yang sama yang dialami oleh Ari Hanggara ini ya. Anak itu harus dicintai, disayangi. Kita patut melihat ya, maksudnya kayak gini, binatang aja yang nggak punya akal sehat, mereka bisa sayang anak mereka, mereka perlakukan anak mereka dengan baik. Masa kita sebagai manusia yang dikasihkan akal, kok bisa harus setega itu melakukan kekerasan kepada anak gitu. Jadi aku harap semoga sekarang ini nggak ada lagi ya kekerasan-kekerasan yang sama seperti yang dialami oleh Ari Hanggara ini ya. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu video aku. Nantikan video-video berikutnya, semoga aku bisa berbagi cerita lagi sama kalian dan semoga video ini menghibur kalian. Dan sampai di sini dulu video aku. Bye bye.